Ini prinsip-prinsip superposisi. Ya. Apa itu prinsip superposisi? Anda perhatikan di sini ada digital filter, ada tapis digital, dia mengolah masukan menjadi keluaran. Ya. Input sequence, ya, diruntun masukan xn menjadi keluaran yn. Diberikan suatu sistem yang menghasilkan ya, transformasi g dot ini operasi matematikanya, sehingga keluaran itu adalah g terhadap masukannya. Jadi yn sama dengan gx. Ya. Sehingga kalau y1n sama dengan gx1n dan y2n sama dengan gx2n. Jadi untuk masukan yang berbeda ini x1 dan x2. Dan dua konstanta alfa dan beta, maka sistem disebut linear jika ya, respon sistem terhadap gabungan masukan itu sama dengan ya, jumlahan respon sistem masing-masing ya, masukannya. Ya. Anda bisa melihat di sini ya bedanya. Kalau yang sebelah kiri, ruas sebelah kiri itu masukannya dijumlahkan dulu, ya, baru diinputkan. Karena ini ya masukannya dijumlahkan dulu baru diinputkan. Sementara yang ruas kanan ini, bagian kanan ini, ya jadi x1 diinputkan, kemudian x2 diinputkan, baru ya keluaran itu dijumlahkan. Jadi yang di sebelah kanan ini yang dijumlahkan keluarannya setelah x1 dan x2 diinputkan. Nah, kalau dua ruas ini sama, hasilnya sama, ini dihubungkan dengan sama dengan, ya, maka sistemnya disebut linear. Ya. Nah, karena tadi kita sudah mendefinisikan bahwa sembarang sinyal itu bisa dinyatakan sebagai sigma x k do n min k, ya ini kan, ya Anda lihat di sini keluaran adalah respon sistem terhadap masukan. Ya, masukannya kita nyatakan dalam bentuk sigma do n min k x k, ya, sehingga ini sigmanya Anda pecah, ya, operasi penjumlahan, ininya k-nya dijalankan dari min tak hingga sampai tak hingga, dari jauh sebelah kiri min x min 1 d plus 1 x0 dn x1 d min 1 dan seterusnya sampai infinite. Kemudian tadi ya kalau sistemnya linear maka respon terhadap gabungan masukan, jadi respon atas jumlahan masukan itu sama dengan ya respon sistem untuk, nah ini ya G-nya masuk ke G dn min 1 dn plus 1 G dn min 1 dan seterusnya. Ya. Jadi ini jadi baris dari baris ini ke baris ke sini, ya itu bisa dilakukan kalau sistemnya itu linear. Ya. Nah, sehingga kalau sistemnya linear maka kita bisa membuat dalam bentuk ini ya sigma ya, yn sama dengan sigma k minta hingga sampai hingga xk g, ya, respon sistem terhadap d n min k. Nah, respon sistem terhadap impuls D, ya, itu dilambangkan dengan huruf khusus H kecil ini. Ya. Jadi Anda sudah mengenal beberapa huruf yang dipakai untuk ketentuan khusus, ya. U step, ya. D itu impuls atau do itu impuls, dan sekarang H ya untuk respon sistem terhadap impuls, itu kita sebut dengan H. Sehingga H ini kita sebut dengan tanggapan impuls. Ya. Sementara kalau X itu sembarang masukan, Y itu sembarang keluaran. Oke. Saya coba dulu ke QR code ya. Siapa tahu udah lancar jaringannya. Oke. Ya, silakan Anda presensi dulu ya untuk
sebagai tanda bukti hadir.
Baik, saya kembali ke materi yang untuk presensi sudah selesai ya waktunya. Oke, saya ulangi lagi tadi bahwa H kecil ini sudah khusus ya merujuk ke tanggapan kalau dalam istilah sistem waktu diskrit selain disebut dengan tanggapan impuls, dia juga disebut dengan tanggapan cuplikan satuan. Ya. Nah, ini adalah unit sample respon, ya, atau tanggapan cuplikan satuan, atau tadi impuls respon, ya, tanggapan impuls juga bisa. Oke. Jadi kalau sistem ini linear, Anda punya masukan dan keluaran secara umum, ya, masukannya X, keluarannya Y. Kalau masukannya berupa impuls D, ya, maka keluarannya kita sebut H. Ya, kalau inputnya itu D, maka keluarannya H. Misal seperti ini ya, impuls, Anda lihat, di N sama dengan 0, nilainya 1, di ya, umpankan ke sistem linear, maka keluarannya adalah ini, YN ini seperti ini. Nah, bentuk seperti ini kita sebut dengan HN, ya ini HN. Artinya ini adalah tanggapan sistem terhadap masukan impuls ini. Nah, sekarang kalau saya punya XN yang ini, ya ada sekian banyak impuls, kita tahu tadi ya ini bisa diure ya menjadi impuls-impuls yang tergeser dan terskalakan tadi, ya. Sehingga kalau yang bentuknya seperti ini, impuls yang terskalakan negatif ya ke bawah, ini nilainya min, X min 1, jadi X pada N sama dengan min 1, nilainya min, maka hanya juga ya ikut ya, karena ini bentuknya seperti ini juga ngikut. Ini sebagai, jadi HN plus 1 artinya H yang tergeser ke kiri satu satuan, kemudian dikalikan dengan X min 1, ya nilai X min 1-nya itu kebetulan min, ini ke bawah. Kemudian X0 ini kecil ya, kecil, maka H-nya juga dikalikan dengan X0 juga dia kecil ya, HN tapi yang kecil, terskalakan, dan seterusnya. Nah kemudian kalau ini dijumlah, ya, yang impuls yang tergeser dan terskalakan ini dijumlah, dapatlah YN ya. Jadi kalau jadi YN itu sama dengan sigma ya H yang terskalakan ya, H yang tergeser dan terskalakan. Oke. Nah, kalau dia itu juga time invariant ya, atau ubah waktu ya, time invariant, yang mana Anda lihat di sini makna dari time invariant adalah kalau masukannya tergeser sejauh N0, maka keluarannya juga tergeser sejauh N0. Jadi kalau do-N menghasilkan HN, maka kalau do-nya ini kita geser, do-N min K, ya hanya itu ya HN min K ya. Wujudnya ajek hanya tergeser saja, maka kalau ini terpenuhi ya, rumusnya jadi tadinya HN, K, kita sekarang jadi HN min K. Nah, jadi rumus konvolusi. YN sama dengan sigma K min T hingga sampai T hingga XK HN min K. Ya, ini adalah rumus konvolusi, notasinya pakai asterik ya. YN sama dengan XN konvolusi HN. Ya, bahwa keluaran sistem adalah konvolusi antara masukan sistem dengan ya, tanggapan cuplikan satuannya atau tanggapan impulsnya. Jadi kalau Anda punya sistem sudah diidentifikasi dengan HN atau sudah dinamai dengan HN, maka untuk sembarang masukan Anda operasikan konvolusi. Oke, nah ini ya rumus operasinya ini sigma K min T hingga sampai T hingga XK HN min K. Ya. Sifat-sifat konvolusi komutatif ya, jadi X konvolusi H sama dengan H konvolusi X. Distributif ya, X konvolusi H1 plus H2 itu sama dengan X konvolusi H1 ditambah X konvolusi H2. Asosiatif ya, X
konvolusi H1 konvolusi H2 itu sama dengan, ya, Anda mau konvolusi X dengan H1 dulu, baru dilanjutkan dengan H2, atau ya, X konvolusi H2 dulu, ya, baru dikonvolusikan dengan H1. Ini nilainya akan sama semua karena asosiatif. Oke. Silakan nanti Anda ikuti yang ada di slide itu. Nah, karena konvolusi itu menjadi sesuatu yang penting di dalam dunia sinyal processing, untuk yang discrete time processing, ya, maka di sini ya step by step prosedur for the evaluation of convolution, ya, persamaan 2.26 itu persamaan konvolusi. Langkah demi langkah tata cara menghitung konvolusi ada 4 langkah di sini. Langkah pertama, pilihlah nilai awal n, yaitu nilai mulainya, ya, untuk menghitung runtun keluaran. Jadi nanti Anda mau memulai yn, nah n-nya itu berapa? Maka di sini dikasih patokan, ya, kasih rambu-rambu. Jika xn dimulai pada saat n sama dengan nx dan hn dimulai saat n sama dengan nh, ya, maka n sama dengan nx plus nh adalah pilihan yang bagus. Ya, kata statis artinya, ya, nilai xn untuk n kurang dari nx itu 0, ya, dan hn kurang dari nh itu 0. Jadi mulainya ada nilainya itu di berapa? Oke. Jadi Anda dengan pakai ini, ya, n sama dengan nx plus nh, ya, sebagai pilihan untuk menentukan nilai awal ini. Langkah yang kedua, kedua runtun, ya, dinyatakan dalam indeks K, ya, dari n-nya Anda ganti dengan K. Karena tadi rumusnya kan minta xk hn min k. Jadi baik xn-nya Anda ganti dengan xk, ya, not bahwa xk is identik dengan xn, jadi tinggal xk dengan xn hanya ganti saja, ya, ganti nama sumbu, ya, wujudnya ajek, ya, karena ini hanya k diganti n, ya, n diganti k, tetapi min k, ya, karena mintanya min k, ya, maka hn min k ini, ya, adalah bentuk kebalikan waktu dari hn, jadi ada pembalikan waktu di sini min k, ya. Jadi hanya Anda balik dulu. Balik di sini adalah Anda cerminkan terhadap n sama dengan 0. Ya. Langkah yang ketiga, dua runtun tersebut, ya, maksudnya runtun xk dan hn min k, dikalikan elemen by elemen, ya. Dan hasil kalinya, the product, hasil kalinya, ya, dikumpulkan, ya, sepanjang atau untuk semua nilai k. Ya. Jumlahan atas hasil kali ini kemudian menjadi, ya, nilai dari keluaran untuk indeks n atau yn. Nah, nanti dapat satu nilainya n, kemudian indeks n-nya ditambah, ya, indeks n-nya ditambah. Nah, pengaruh dari menambah indeks n di sini Anda lihat adalah Anda menggeser h, ya, Anda menggeser h. Okay. The index n is incremented and step 2, 3, and 4. Ya, ini langkah 2, 3, 4, ya, diulang. Ya, berarti nanti untuk mendapatkan y berikutnya, y berikutnya. Oke, itu 4 langkah yang harus Anda ingat-ingat. Ini contoh. Diketahui xn sama dengan 1 untuk n lebih besar sama dengan min 1 kurang dari sama dengan 1. Ini gambarnya. hn kebetulan sama, ini gambarnya. Oke. Tadi Anda lihat di sini, maka nx itu adalah min 1, nh itu juga min 1. Ya. Ini adalah starting, ya, starting untuk x itu di sini, itu, ya, ini min 1. Sebelumnya 0, semua di sini 0, kemudian ada nilainya, ini min 1. Jadi nx tadi sesuai dengan langkah yang pertama, Anda harus milih dulu nilai awal n.
Jadi NX min 1, NH min 1, min 1, min 1, min 2. Ya, nanti kita akan memulai menghitung Y itu Y min 2. Yang paling kiri nanti Y min 2. Oke. Langkah berikutnya adalah Anda ubah XN menjadi XK dan HN menjadi H min K. Ya. Misal kita untuk menghitung, karena tadi kita tetapkan mulainya dari min 2, N min 2, kita tetapkan N sama dengan min 2. Ya, untuk menggantikan di sini H N min K. N-nya ada ganti min 2. Jadi H min 2 min K. Ya, ini bentuknya. Ya, kalau H min, ini kan HN, kalau H min K itu dibalik, kebetulan ini min 1, jadi masih sama bentuknya, kemudian digeser ke kiri 2 satuan. Ya, ini H min 2 min K. Kemudian elemen by elemen dikalikannya. 0 kali 1 ditambah 0 kali 1 ditambah 1 kali 1. Jadi Y min 2 sama dengan 1. Oke. Y min 3 0 ya, karena Y min 3 semakin ke kiri 0 tadi. Kita mulai dari Y min 2 karena tadi N X-nya min 1, NH-nya min 1. Oke. Kemudian ya, tadi ya langkah yang keempat, increment N. Jadi indeks N-nya kita tambah dari Y min 2 menjadi Y min 1 tambah 1. Nah, konsekuensinya ya, H min 1 min K, artinya yang tadi H min 2 min K digeser ke kanan satu-satuan. Nah, sekarang Anda elemen by elemen. 0 kali 1, 0, ditambah 1 kali 1, 1, ditambah 1 kali 1, 2. Ya. Terus geser lagi. Ya. Geser lagi, 0 min K, tadi kan mulai dari min 2 min K, min 1 min K, ini 0 min K. Ini hasilnya, ya H min K. Ini kalikan, ya, sehingga sama dengan 3. Geser lagi, ya, 2 berimpit, ini 2. Geser lagi, tinggal 1, geser lagi, lepas. Ya. Maka inilah hasilnya, ya, YN. Min 2, min 1, 0, 1, 2, ada nilainya. Ya. Yaitu nilainya ini 1, 2, 3, 2, 1. Jadi segitiga. Ya. Nah, kalau Anda sudah pernah mengikuti sistem waktu kontinu, ya konvolusi 2 kotak, ya hasilnya adalah segitiga. Jadi kalau yang ini kan rektangular, ya, kotak dikonvolusikan kotak, hasilnya segitiga. Ya. Cuman menghitung konvolusi menggunakan sistem waktu diskrit itu lebih, ya, relatif lebih mudah dibandingkan waktu kontinu, karena Anda harus menggunakan integral, ya, mencari luas area di bawah kurva. Ya, kurvanya hasil kali. Oke. Contoh yang lain, ya, tadi contoh mencari konvolusi menggunakan gambar. Ya. Contoh berikutnya nih, ya, convolution of a finite duration sequence with an infinite duration sequence. Jadi ada yang finite dikonvolusi dengan infinite, hasilnya apa? Ya. Yang finite mana? Ini ya xn sama dengan n plus 1 untuk n lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2. Ya, n 0 untuk yang lain, sedangkan hn sama dengan a pangkat n un untuk semua n. Jadi xn-nya itu finite, hn-nya yang infinite. We will perform the convolution in two ways. Jadi kita akan menghitung konvolusi dengan dua cara. Maksudnya ini komutatif tadi, ya, hk xn min k, nanti satunya kita akan menghitung xk hn min k. Kita pakai rumus yang YN sama dengan sigma K minta hingga sampai 3 HK XN min K, ya. XN min K, Anda lihat ini XN sama dengan N plus 1. Ya, nanti. Ya. Sekarang kita hitung dulu untuk yang ini, ya. HK-nya itu A pangkat NUN, ya. HK ini adalah A pangkat NUN, sehingga Anda tinggal mengganti, kalau HK ya N-nya Anda ganti dengan K, ya. AK UK XN min K. Oke. Kemudian untuk X, N min K, ya, itu akan sama dengan 1 untuk N min K sama dengan 0. Atau untuk K sama dengan N. Ya. Jadi kalau ini Anda lihat, ditata ulang kan, K pindah ke kanan, ya. 0-nya pindah ke kiri, ya tidak berpengaruh kan. Jadi K sama dengan N. Kemudian sama XN min K sama dengan 2 untuk, ya, N min K sama dengan 1. Jadi di dalam sini tuh
Nah, supaya bernilai 1 ini kan ya tadi ya, n plus 1. Ini xn sama dengan n plus 1. Jadi kalau xn min k supaya sama dengan 1, ya n min k-nya sama dengan 0 ya di sini tuh. N min k-nya sama dengan 0, nilainya 1. N min k-nya sama dengan 2, nilainya 3 ya. Ini karena 2 plus 1. Ya. Jadi kita hanya akan menghitung untuk K sama dengan N min 1 dan N min 2. Ya, Anda tinggal ya, tidak dari minta hingga sampai tak hingga ya, tapi hanya menghitung ini. Ya, K-nya di sini hanya untuk nilai-nilai ini, ya, sehingga Anda tinggal ganti di sini. Ya, mulai dari K sama dengan N, hasilnya adalah YN sama dengan A pangkat N UN ditambah 2 kali ya, A pangkat N min 1 UN min 1 ya, ditambah 3 kali. Jadi 2-3-nya dari mana? Ya. Nilai dari ini ya, nilai dari XN ini tadi ya. XN min K akan bernilai 1 untuk K sama dengan N ini, ya, kemudian K sama dengan N min 1, nilainya sama dengan 2, ini 2, ya XN-nya. Ya. K-nya diganti N min 1, ya, UN min 1, dan seterusnya. Oke. Nah, cara yang kedua, ya dibalik ya, sekarang XK HN min K. Ya. Dan Anda tinggal masukkan ya, karena XK itu hanya dari 0 sampai 2 ya, Anda tetapkan di sini ya. 0 sampai 2 batas ya, batas sigmanya. Karena XK di sini hanya ada nilainya untuk 0 plus 2 ya. Kemudian XN-nya yang N plus 1 Anda ganti dengan ini ya, K plus 1. Kemudian HN min K-nya Anda ganti dengan A pangkat N min K, karena tadi ya HN-nya adalah A pangkat N UN, maka untuk HN min K ya Anda tinggal ganti variabel bebasnya A pangkat N min K UN min K. Kemudian Anda ini sigmanya Anda operasikan ya, mulai dari K sama dengan 0 Anda ganti K-nya sama dengan 0 ya, ini K-nya sama dengan 0, K-nya sama dengan 0 ya, A pangkat N UN ini untuk K sama dengan 0 ditambah K sama dengan 1 tambah 1 2 ya, A pangkat N min 1, K-nya Anda ganti dengan 1 N min 1, kemudian plus K sama dengan 2 ya, 2 plus 1 3 ya, A pangkat N min K, K-nya sekarang 2 ya, UN min K, K-nya 2. Ya. Jadi ini XN-nya 1 2 3, ini HN-nya A pangkat NUN ya, A pangkat NUN, yang mana A-nya kurang dari 1 ya, A-nya kurang dari 1 supaya dia, maka inilah hasilnya YN-nya ya. Jadi pertama ini 1 2 3, kemudian baru turun ya. Infinite. Jadi konvolusi dari finite dengan infinite hasilnya adalah infinite. Nah, seringkali di dalam Anda menghitung konvolusi, Anda akan ya, menggunakan namanya deret geometri ya, atau deret ukur. Ya. Deret geometri atau deret ukur ya adalah sebuah deret yang rasionya ajek ya, bukan kalau yang deret aritmetik atau deret hitung itu yang selisihnya atau bedanya yang ajek. Nah, untuk bentuk sigma n sama dengan 0 sampai infinite c pangkat n untuk nilai c kurang dari harga mutlak c kurang dari 1 supaya ini dia itu meluruh gitu ya. Nah, kalau ini Anda buka itu kan bentuknya adalah 1 ditambah c ditambah c kuadrat ditambah c pangkat 3 dan seterusnya. Ini sama dengan 1/1 min c. Jadi ini approximation-nya ya. 1/1 min c ya. Kalau ini infinite ya, sampai infinite untuk c kurang dari 1, harga mutlak c kurang dari 1. Oke. Nah, sekarang kalau yang 1 plus C yang hanya sampai Cn min 1, ya, artinya ini yang finite ya. Ya. Maka yang finite ini tadi Anda nyatakan dalam bentuk ya, bahwa ya, sesuatu yang finite itu sama dengan ya, sesuatu yang infinite ya, dikurangi ya, sesuatu yang setelah finite ini ya. N kecil sama dengan N besar. Ini kan nanti kita mintanya sampai N besar min 1 saja. Ya, dikurangi. Nah, kemudian kalau Anda lihat di sini ya,
kalau N besarnya Anda masukkan ke situ kan berarti C pangkat N besar. Ya, kali C0, kali C1 dan sama di sana, C pangkat N-nya Anda keluarkan, ya Anda mulai dari N sama dengan 0. Ini Anda sudah punya bentukan yang sama. Ya, sehingga ini ada 1 min C pangkat N besar, ya, kali sigma, ya, N0 sampai infinite C pangkat N. Nah, kita tahu, ya ini, ya, yang infinite C pangkat N itu 1/1 min C, sehingga N sama dengan 0 sampai infinite, ya, sampai berhingga N besar min 1 Cn sama dengan 1 min C pangkat N dibagi 1 min C. Ini ureanya, ya. Oke. Nah, silakan, ya. Ini ada beberapa contoh soal yang silakan Anda bisa kerjakan. Nah, semuanya yang nomor 2 saja ya, untuk Anda bisa langsung mencongak ini ya. Nah, perhatikan ya, Anda baik-baik Anda perhatikan. Nah, suatu tablets digital mempunyai tanggapan cuplikan satuan sebagai berikut. HN sama dengan 31214. Angka 3-nya saya bold ya, itu sebagai bentuk atau sebagai tanda itu N sama dengan 0. Ya, dikasih bold ini untuk N sama dengan 0. Kemudian jika masukan tablets digital tersebut adalah XN sama dengan 21 min 2, 3 min 4 dengan angka 1 yang di bold, ya ini berarti 0-nya di sini ya. Hitung keluarannya, YN, Anda terapkan konvolusi. Oke. Maka ya, Anda perhatikan di sini, NH 0, ya, sementara NX min 1 ya. Jadi nilai XN itu dimulai dari N sama dengan min 1, nilai HN itu dimulai dari N sama dengan 0. Jadi nanti Anda mau mencari YN adalah NH dibagi ditambah NX, jadi 0 ditambah 1. Ya, jadi 0 ditambah min 1 ya, min 1. Jadi kita akan menghitung ya, dimulai dari Y min 1. Ya, langkah pertama adalah Anda membalik HK ini ya. Jadi HN menjadi H min K. Jadi ini kita putar balik ya. Tadi 3, 1, 2, 4. Ini kita jadi 4, ya, 1, 2, 3. Nah, sudah dibalik ya. Untuk mencari Y min 1, nah ini digeser 1 ke kiri ya. Sehingga begitu H min K-nya menjadi H min 1 min K, H min 1 min K, maka Anda 3 ini berhimpit dengan 2. Ya, jadi hasilnya 6. Oke. Kemudian Y min 1 sudah ketemu 6. Kemudian Y0. Y0 3-nya digeser. Jika sekarang 3 berhimpit dengan 1, ya. Kemudian 1-nya ini berhimpit dengan 2. Ya, sehingga 3 kali 1 3 ditambah ya 1 kali 2 2. 3 tambah 2 5. Y0-nya 5. Jadi Y min 1 6, Y0 5. Ya. Kemudian geser lagi ya, 3-nya sekarang dengan min 2. Ya, kalau 3-nya dengan min 2, berarti 1-nya dengan 1 dan 2 ini dengan 2 ini. Ya, ini sudah di sebelah sini ya. Ya, sehingga Y1 itu adalah 3 kali min 2, min 6, ditambah 1 kali 1, ya, min 5, ditambah 2 kali 2, 4. Ya, jadi min 5 ditambah 4, min 1 hasilnya. Dan seterusnya. Ya. Ini masih ada lagi ya, soal, silahkan Anda bisa kerjakan, Anda bisa latihan. Ya. Ada pertanyaan sampai sini, silakan. Ya, silakan Mas Muhammad. Ya, saya izin bertanya Pak. Tadi kan tentang pembahasan ini ya, kembalikan K ya Pak. Nah, kalau tadi di contoh itu kan karena, kalau nggak salah sebelumnya Bapak bilang karena 1 dan min 1, jadi karena dikembalikan sama aja itu akan dilakukan pencerminan ya Pak terhadap min 1 ini. Nah, kalau misal 3 poin itu bukan depannya bukan 1 sama min 1, itu berarti tetap dilakukan pencerminan juga Pak? Iya, dicerminkan terhadap 0, ya, dicerminkan terhadap N sama dengan 0. Jadi misal Anda kasih contoh gambarnya seperti apa yang bukan min 1 sampai 1.
semisal dari min 2 sampai 1, Pak. Min 2 sampai 1. Ya, itu berarti ada berapa nilai di situ? Ada 4. Ada 4. Kemudian itu misalkan HN ya. Maka H min K-nya jadi dicerminkan di min 2-nya itu ya, Pak, yang jadi min 2-nya jadi berapa? Min 2-nya jadi yang paling kanan ya, Pak, karena dicerminkan. Yang paling kanan. Yang paling kanan di angka berapa? Min 2-nya jadi Di angka min 2. Maksudnya di ke kiri berarti ya, Pak? Ya, kan dari kiri min 2, kamu cerminkan terhadap 0, sehingga jadinya di 2. Iya. Nah, jadinya di 2, kemudian yang tadi yang yang min 2 sekarang berada di 2, kemudian min 1 berada di 1, yang 0 aja lah, yang tadinya paling kanan, yang 1 itu sekarang berada di min 1 paling kiri. Itulah makna dari dicerminkan terhadap 0, atau tadi dari HN menjadi H min K. Jadi dicerminkan terhadap titik 0 ya, Pak? Dicerminkan terhadap titik 0. Artinya kayak apa ya? Diputer gitu kan? Diputer, titik putarnya di 0 supaya gitu. Jadi apa yang terjadi di sebelah kiri 0 sekarang terjadi di sebelah kanan 0, yang tadinya di sebelah kanan 0 jadi di sebelah kirinya 0. Gitu ya? Iya. Nah, setelah lagi, Pak. Berarti itu yang HN aja kan ya, Pak ya? Yang XN-nya tetap. Salah satu saja. Jadi kalau tadi kan di rumusnya kan XK HN min K atau HK XN min K. Jadi yang dibalik hanya salah satu saja. Tapi Anda boleh membalik X atau membalik H karena konvolusi itu sifatnya komutatif, ya. X konvolusi H itu sama dengan H konvolusi X. Jadi mana yang Anda mau balik itu terserah, nanti hasilnya sama. Seperti contoh yang tadi kita menyelesaikan dengan 2 cara, itu kan hanya karena memang ada rumus komutatif tadi ya, mana yang ya. Tapi nggak boleh dibalik dua-duanya kemudian dari hitung, itu yang keliru. Jadi dibalik salah satu saja. Yang diputar tadi aja salah satu saja. Boleh X, boleh H. Itu Miftah. Oke, siap Pak. Terima kasih. Nah, silakan latihan ya. Di situ ada banyak soal yang bisa Anda coba untuk latihan. Yang lain silakan. Ya. Dava kok dari pertemuan pertama kok selalu gagal. Kenapa, Dava? Berhenti Pak, pakai iOS ya? Pak, di siapnya loading terus Pak. Nggak mau ya, yang itu ya. Nah ya, kan nggak makanya. Pakai bukan aplikasi dari Android Pak, pakai yang web Pak. Coba Anda ke helpdesk-nya siap ya. Artinya jangan sampai nanti malah. Ya, coba Mas Dava nanti kontak ke helpdesk-nya siap. Mudah-mudahan ada solusi ya, supaya bisa normal. Oke? Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, nanti untuk yang ini saya klik manual, enggak apa-apa. Oke, kalau salah dengan saya masih enggak masalah ya. Tapi takutnya kan nanti ada yang kok masa nggak bisa yang apa ya yang lain apa yang pengguna air juga nggak bisa semua, Mas Dava. Kurang tahu juga, di iOS kan nggak bisa, belum ada Pak itunya apa aplikasi siapnya. Jadi dari web kan Pak, di web itu masih ada kayak klaim apa data vaksin itu kan loading Pak, loading lama gitu. Jadi nggak bisa masuk ke siapnya. Langsung ke siapnya.
Oke. Ya. Ya, makasih Mas Dava. Yang lain silakan, ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan latihan dulu dengan soal konvolusi yang sudah saya ada di slide, plus ya soal-soal konvolusi yang Anda pernah mengikuti ujiannya bagi yang perbaikan Anda latihan. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Silakan bagi yang belum paham betul bisa kita lanjutkan dengan diskusinya. Ya, Anda belajar dulu. Terima kasih. Selamat siang. Pak.